habis dalam hidup kita. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Sebab Kau yang baik, sebab Kau yang setia, mulialah nama-Mu Bapa Yesus. Kami datang menyembah, kami datang bersyukur, kami datang bersujud padamu Tuhan. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang mulia. Hanya Yesus, hanya Yesus, sumber pengharapan. Kaulah Tuhanku yang kudus. Mari semuanya kita sembah Tuhan, jangan ada yang berdiam diri. Kita mau katakan sebablah Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Mulialah Tuhan, mulialah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, sebab Kaulah Tuhan Allah kami yang baik. Nama-Mu indah, ku cinta Kau selalu Yesus. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan, kami mau menyembah nama Tuhan, sebab Kaulah yang layak terima segala pujian. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan lebih sungguh lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Ya benar Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh sebab Engkau yang baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau
tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. katakan semua kemuliaan, Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. kita katakan dengan iman. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Saya mau dengar suaranya. Katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima, Kau yang layak Tuhan. semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih sungguh katakan, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. sekali lagi kita mau katakan, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi sebab Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan Tuhan hanya bagi nama-Mu, Yesus. Kami sembah Engkau, kami agungkan Engkau, Yesus, Yesus. Kami datang menyembah-Mu,
untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Aba Bapa Yesus, Kau Bapa takkan pernah meninggalkan kami. Kau takkan pernah meninggalkan, takkan pernah Kau tinggalkan. Sebab Tuhan selalu ada, sebab Tuhan selalu ada dalam doa kami Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur selalu, sebab Kau yang baik Tuhan, kasih setia-Mu selamanya, penyertaan-Mu sungguh besar. Terima kasih Tuhan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang selalu ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Setiap kami berdoa, setiap kami melangkah kemanapun, kami percaya Tuhan selalu ada di sisi kami. Selalu ada di hati dan pikiran kami Tuhan. Tiada yang lain dapat kami andalkan. Hanya Yesus Kristus saja satu-satunya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk segala dalam kehidupan kami. Dalam segala aspek kehidupan kami yang Tuhan telah banyak sertai Bapak sampai detik hari ini. Juga Tuhan, kalau kami telah datang beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, itu juga semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika sudah, katakan kanan kirinya, Yesus dahsyat luar biasa. Yesus dahsyat luar biasa. Jika sudah, silakan duduk. Sekali lagi saya tanya, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kita naikkan pujian bagi nama Tuhan. Sebab kami mau bersyukur. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhenti. Yes, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Katakan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Semuanya, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Yes, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Sebab hari terbaik. Semua, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Angkat tanganmu, akan ku pikul salib-Mu,
Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Yes, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami. Yes, biar kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari Minggu adalah hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Mulai bagi nama Tuhan, saya undang semua untuk bangkit berdiri dan naikkan pujian lebih lagi. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Semuanya bersama Rohmu, kita semua pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kita mau sorak dengan segenap hati, Raja. Yes, keagungan. Amin. Takkan kau biarkan pencobaan, kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan. Sebab kau yang beri kemuliaan, kau yang berikan ku kemuliaan. Yes, semakin serupa dengan gambaranmu, bersama Rohmu, semuanya pasti menang. Ku pasti menang. Angkat tangan kita, katakan tinggi. Yes, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kita mau bersorak dengan senap hati, Raja keagungan. Amin. Musik puji nama Tuhan. Semuanya katakan tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Semuanya katakan tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Amin. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab kita mau nyatakan Yesus mulia.
Mari semuanya kita bertepuk tangan. Yes. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Amin. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Kita mau katakan keagungan-Mu, Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu semua sungguh tiada taranya. Oh, sungguh tiada taranya. Yeah. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia hidupku. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Kita mau katakan keagungan-Mu, Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. katakan wow, oh. Wow, oh, 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 mulia nama-Mu. Wow, oh, 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 mulia nama-Mu. Sebab mulialah nama-Mu Tuhan. Kita katakan, To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. to God be the glory. To God be the glory. Amin. For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. Yes. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan segala yang ada telah Kau ciptakan. segala yang ada, Segala yang ada telah Kau ciptakan. Karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. semua. Yes. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, oh, oh. Oh, 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 Mulia. mulia nama-Mu. Oh, 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 Semua katakan, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. muliaan bagi nama Tuhan. Yes. Sebentar kita akan lebih sungguh lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang semua untuk tundukkan kepala. Kita mau tutup mata kita. Kita mau datang kepada Tuhan lebih sungguh. Sebab Kau begitu besar Tuhan. Karya-Mu yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Tuhan, Kau sungguh
besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Sekali lagi kita katakan, Tuhan kau sungguh besar, sebab kau yang besar Tuhan, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada kami, mau bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari saudaraku, kita mengangkat tangan kita bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga, oh, kau membuatku berharga di mata-Mu, oh, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini pengakuan kami, ini ucapan syukur kami. Kasih Tuhan begitu mempesona dalam setiap kehidupan kami. Selalu Tuhan mengajar kami untuk selalu mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai saat ini. Dan kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kami boleh datang di hadapan Tuhan, beribadah di hadapan Tuhan. Dan ini pujian kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan berkenan
dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebenarnya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Pesan nasihat, pengajaran, teguran apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Biar ini boleh menguatkan kami, boleh kembali mengajar kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan. Kami serahkan jam pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebentar sebelum duduk, Bapak Ibu siapa yang diberkati dengan pujian? Kurang enggak semua angkat tangan. Saudaraku siapa yang diberkati dengan pujian? Kalau yang diberkati kita berikan aplaus buat teman-teman tim PW. Thank you so much. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya sangat diberkati dengan pujian. Thank you buat tim musiknya, tim worshipnya. Ya, saudaraku ini pujian yang luar biasa, pujian yang diciptakan oleh istrinya Pendeta Yuan Mogi. Ya, wah ini lagu favorit saya. Saudaraku kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur, betul? Betul Bapak Ibu? Hari ini Bapak Ibu mengucap syukur? Serius tanya nih sebelum kita mulai khotbah ya. Bapak Ibu mengucap syukur? Amin? Oke, berikan tepuk tangan. Tapi saya mau tanya nih. Sebelum kita masuk firman ya. Bapak Ibu, karena kondisi Bapak Ibu hari ini baik. Kau sehat. Ekonomimu bagus. Keluargamu normal, baik, bahkan rukun. Tapi bagaimana kalau kondisimu, kondisi kita, kondisi Bapak Ibu, hari ini mungkin dalam tanda kutip tidak baik. Masih mau mengucap syukur? Amin ya. Kalau Bapak Ibu divonis sakit, Bapak Ibu masih mengucap syukur? Pak, vonisnya bukan pilek Pak. Vonisnya jantung Pak. Bapak Ibu masih mengucap syukur? Bener nih ya. Tuhan denger loh. Enggak saudaraku. Nah jadi saudaraku, saya pun belajar mengucap syukur. Saudaraku, pendeta pun belajar. Hamba Tuhan pun masih belajar dalam proses belajar. Betul? Selama kita masih belum di dalam 1x2, kita semua masih proses belajar. Amin Bapak Ibu. Saudaraku doakan saya, mungkin minggu depan saya harus operasi saudaraku. Saya harus operasi jantung. Saya harus bypass. Bapak Ibu bingung ya. Saya enggak ngap, enggak sakit dada, olahraga masih rajin, jalan pun masih aman, lari pun masih aman, bingung. Tapi ternyata penyumbatan saya banyak. Kalau mau pasang ring lebih dari 6. Saya baru pulang dari Kucing bulan lalu, sebelum Imlek. Saya baru pulang dari Kucing. Dan saya hanya mengkonfirmasi hasil dari Siloam dan Rumah Sakit Primaya. Jadi 2 tahun saya tunggu, tiba-tiba saya digerakkan untuk cek ke sana, saudara. Karena di sana konon katanya ada sistem pembersihan pembuluh darah, nggak perlu pasang ring. Jadi tapi bisa kalau penyumbatannya hanya 60 di bawah 60%. Nah saya coba ke sana, saudara, dan hasilnya sama. Dan saya harus di bypass. Bapak Ibu mungkin berpikir, kok Tuhan nggak melakukan mujizat? Saudaraku, Tuhan bisa banyak melakukan mujizat, betul? Bapak Ibu kalau Bapak Ibu kesulitan ekonomi memang kemudian Bapak Ibu minta terus kemudian turun duit dari surga, kan enggak. Bapak Ibu Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong kita. Bapak Ibu sakit juga Tuhan pakai dokter untuk menolong. Tuhan pakai obat-obatan untuk menolong. Betul nggak Bapak Ibu? Jangan salah, orang nanti berpikir, udah pokoknya berdoa. Tidak ada yang salah, harus berdoa, betul. Tetapi juga tetap harus yang namanya kita berobat juga. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah jadi saudaraku dukung doa buat saya. Tapi saya tetap mengucap syukur kok. Saya berani katakan di mimbar ini saya tidak mengeluh sama Tuhan dan saya nggak mau bertanya sama Tuhan. Kenapa? Saya nggak mau tanya kenapa sama Tuhan. Saya nggak ngerokok. Saya main badminton masih 4-5 kali seminggu. Tapi sejak divonis ya udah saya nggak main. Saya nggak mau nantangin walaupun masih kuat. Tapi saya nggak mau nantangin saudaraku ya. Kalau memang sudah ya sudah, kita punya hikmat. Saya ganti olahraga karena saya senang olahraga. Saya ganti pingpong. Main pingpong nggak bisa kan? Nggak ada yang mau nemenin saudaraku. Main pingpong tuh kan kalau main bola bolanya mental-mental, siapa yang mau temenin kita? Capek mengut bola. Saya sampai pakai pelatih untuk ngajarin saya karena saya senang olahraga. Jadi saya ganti pingpong saudara.
Ya sudah ternyata enggak minggu lalu, 3 mingguan yang lalu saya baru pulang dari Kucing dan hasilnya sama dan saya harus segera. Sampai dokter agak sedikit khawatir, agak sedikit ngomongnya tegas gitu, ngomelin lah bahasa orang Benteng. Ya udah saya diam aja. 8:30 saya konsul, 1:30 saya udah di meja operasi. Saya di kateter lagi mau pasang ring dan ternyata nggak bisa. Hasilnya sama dengan Indonesia. Dan dia bilang harus segera. Kalau enggak nanti kalau ada serangan takut nggak ketolong. Ya sudah saya ngikut aja. Tapi saya baru dengar kemarin kabarnya saya ternyata asuransinya ya ada sedikit kendala. Tapi ya doakan sajalah supaya semuanya lancar. Karena semua tiket hotel saya sudah booking. Appointment rumah sakit Glen Eagles di Pineng saya sudah confirm juga. Tinggal jalan. Tiba-tiba kemarin dapat kabar ternyata nggak bisa cashless. Karena asuransi saya udah lama saudaraku. Jadi plafonnya hanya 500 juta. Di Indonesia nggak cukup kalau bypass 500 juta. Jadi harus keluar negeri, saya harus ke Malaysia. Tapi ternyata katanya di sana. Saya baru dapat info. Saudaraku ini cerita sedikit ya, nggak apa-apa ya. Tapi poin saya gini, apapun, whatever keputusan manusia, kita menghadapi masalah, tetap kita belajar mengucap syukur. Itu poin saya sebetulnya. Jadi kalau Bapak Ibu dalam hati Bapak, khotbah doang sih di atas, teori doang. Saudaraku enggak, saya ngalamin. Tadi saya ngobrol sama Pak Toga. Pengkhotbah itu mengkhotbahkan apa yang dia hidupi, apa yang dia khotbahkan. Dan juga mengkhotbahkan apa yang dia hidupi dan dia lakukan. Itu kan begitu. Enggak perlu berteori Pak, kalau berteori nanti Bapak Ibu bingung. Wah begini. Tuhan tuh baik, misalkan ya, Tuhan tuh baik. Bapak Ibu bingung, baiknya seperti apa ya? Kan gitu. Ya, tapi hari ini saudaraku kita belajar tentang satu bagaimana tindakan iman kita, ya. Bicara tentang yang namanya keselamatan dan tindakan iman. Ya. Jadi saudaraku ketika, boleh PowerPoint-nya ditampilkan? Oke, terima kasih teman-teman. Nah, jadi saudaraku kita belajar tentang keselamatan dan tindakan iman. Ya. Oh ya, masih dalam suasana masih Kyonghi ya, karena masih semalam cap gome. Cap gome. Tadi saya dapat makan lontong cap gome juga. Enak sekali, ya. Kita perebut sama Pak Toga. Oh, enggak saudaraku enggak ya. Jadi Kyonghi boleh? Boleh ya? Bapak Ibu imlekan boleh? Boleh. Yang enggak boleh apa? Sembayangnya enggak boleh. Yang enggak boleh apa? Makan bekas persembahan enggak boleh. Tegas ini enggak boleh. Kasih angpau? Boleh. Nanti saya turun khotbah, dikasih angpau enggak nolak. Oh, enggak saudaraku ya. Makan kumpul-kumpul sama keluarga? Harus. Terus datang ke orang tua, hormat sama orang tua? Wajib hukumnya. Bagus Pak. Ya, jadi saudaraku Imlek boleh. Memberkati dengan memberi angpau? Sangat boleh. Ya, jadi jangan dibolak-balik nih. Ya, saudaraku tradisi tapi baik, tetapi ada hal-hal yang memang yang tidak boleh kita lakukan ya. Nah oke, balik ke sini saudaraku. Bicara tentang keselamatan dan tindakan iman saudaraku. Memang kalau kita ada teori yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Enggak. Tetap yang namanya keselamatan itu harus dilakukan, harus dikerjakan. Ya, jadi saudaraku kita baca dulu dalam Filipi 2, boleh multimedia, terima kasih. Filipi 2 ayat 12-18 ya. Oke, Filipi 2 ayat 18, kita baca dulu sebagai pengantar firman kita. Oke, ini suratan Paulus kepada jemaat di Filipi, ya. Filipi apa Efesus tadi? Oke, Filipi 2. Ini suratan tulisan Paulus tentang keselamatan. Ya, kita baca. 2-3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelanya. Terus 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya yang sesat ini. Jadi sekarang ini angkatannya masih angkatan sesat dan bengkok hati seperti tulisan Paulus. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Artinya Bapak Ibu tampil beda daripada orang lain.
Orang lain tindakannya aneh-aneh, Bapak Ibu tetap menjadi garam dan terang dunia. Terus sambil berpegang pada firman kehidupan, agar Paulus dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. 18 terakhir. Oke. 18. Puji Tuhan, akhirnya terjadi mujizat. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Oke, balik lagi ke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita ini sebetulnya basic ya. Ini balik ke pengajaran pertama. Artinya apa? Saudara, ketika kita menerima keselamatan Tuhan, Rasul Paulus begini, kita bilang tetap kerjakan keselamatan. Artinya apa saudaraku? Kita diselamatkan, kita dipanggil untuk ketika kita selamat, kita percaya kepada Tuhan. Kita melakukan tindakan iman. Nah, salah satunya adalah kita dipanggil untuk melakukan yang namanya ketaatan. Keselamatan bukan sekedar urusan mati dan sorga, betul. Tetapi firman Tuhan juga untuk bagaimana kita mendapatkan keselamatan itu penting. Ya, jadi saudaraku yang pertama adalah tetap kerjakan keselamatan kita, itu penting. Ya, tetap kerjakan keselamatan kita. Ya, ketaatan adalah kalau saya upamakan seperti payung perlindungan. Ya. Seperti payung perlindungan. Bapak Ibu Saudaraku, saya kasih ilustrasi misalkan kalau Bapak Ibu di depan hujan deras, hujan besar, Bapak Ibu mau ke parkiran mobil. Pak Toga, yuk bareng saya. Saya pegang payung golf ya, kayak payung besar, payung golf. Tetapi ketika Pak Toga bandel, dia ternyata arahnya tidak sama dengan saya, tidak satu tujuan, dia ke sana, dia akan keluar dari payung saya. Apa yang terjadi? Pak Toga basah. Pak Toga kehujanan. Sama dengan Allah juga begitu. Selama kita belajar taat, masuk dalam perlindungan Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan tanggung jawab nih. Betul nggak? Kan dalam perlindungan Tuhan, Pak. Contoh yang keluar siapa? Banyak. Adam dan Hawa contohnya, yang paling gampang. Tuhan bilang ini, tapi mereka tidak taat. Akhirnya apa? Keluar dari perlindungan Tuhan. Dan gara-gara dia, kita semua jatuh dalam dosa. Menjadi orang berdosa. Tapi sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi saudaraku, bicara ketaatan, bicara adalah yang namanya payung perlindungan Tuhan. Bagaimana bentuk ketaatan kita? Nah, ini yang kita akan bahas hari ini. Ya, saya nggak berbicara tentang ketaatan, tapi berbicara tentang tindakan iman. Ya, tadi pagi saya bilang begini, Pak, Bu, iman itu, kedewasaan rohani itu, mohon maaf, tidak ditentukan dari yang namanya berapa lama Anda memanasi kursi gereja. Iman itu tidak ditentukan oleh berapa lama kita sudah jadi orang Kristen. Iman itu berapa lama Anda, tidak ditentukan oleh berapa lama Anda main musik. Anda pelayanan, Anda khotbah, enggak. Oke, sampai sini ya Bapak Ibu ya. Kalau di negara Indonesia, orang yang sudah dianggap dewasa adalah orang yang berapa? 17 tahun ke atas, sudah punya kartu tanda penduduk atau sudah menikah, kan begitu. Tapi dalam Tuhan, no. Makanya Alkitab ada sisi Alkitab yang berkata begini, yang kemudian akan menjadi terdahulu, yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Betul saudara. Saya sering kali bilang begini, Alkitab itu enggak pernah salah, Pak. Alkitab itu enggak pernah salah. Bapak Ibu mungkin hari ini menganggap nih ayatnya aneh nih. Tapi saya percaya satu waktu Bapak Ibu akan menemukan jawaban bahwa Alkitab itu benar sekali. Serius. Nah hari ini saudaraku kita dikasih keselamatan, betul kita dikasih keselamatan. Tapi Paulus bilang begini, tetap kerjakan keselamatanmu. Jadi artinya apa? Tetap harus dijaga Pak. Nah yang pertama saudaraku, bagaimana sekarang kita bisa mengerjakan keselamatan itu? Yang pertama, bagaimana kita belajar taat. Taat begini, dalam yang ayat ke-12 yang tadi kita baca. Ya, Paulus mendorong jemaat Filipi agar tetap taat, entah ketika Paulus hadir di tengah-tengah mereka atau enggak. Yang pertama saudaraku begini, kita belajar taat walaupun atau meskipun tidak ada yang mengawasi. Tidak ada pemimpin rohani, tidak ada pembina rohani, tidak ada guru. Mungkin Bapak Ibu berpikir begini, Bapak Gembala lagi di Israel ini, saya nggak ibadah lah. Bapak Gembala lagi di Israel ini, saya nggak mau pelayanan lah. Mungkin seperti itu, mungkin seperti itu. Tapi saya percaya di GBK Petariso jemaatnya nggak ada yang gitu ya. Tapi saya percaya di jemaat GBI Katariso nggak ada yang gitu ya. Sama kayak di gereja kita Pak. Harus 2 kali, 3 kali Pak.
Entah apa yang dipikirkan selesai ibadah lontong cap gome atau apa ini. Memang kadang-kadang perlu begitu. Saya percaya jemaat GBK Tariso enggak begitu. Ya 3 kali memang harus, masih belum sadar juga ternyata. Ya sudahlah kalau begitu. Nah jadi saudaraku, ketaatan sejati saudaraku tidak tergantung dari ada atau tidaknya pemimpin. Nah ini penting saudaraku ya. Kita belajar bagaimana kehidupan kita sebagai garam dan terang dunia itu penting. Ya. Saudaraku, kalau Tuhan bilang begini, hei kamu adalah garam dunia, hei kamu adalah terang dunia. Jangan cuma di gereja doang, baik. Garam itu fungsinya memberi rasa, salah satunya. Apalagi? Mengobati atau mengawetkan makanan. Bisa mengobati luka-luka. Saudaraku, kalau Anda jadi terang, ketika ada saudara, ada teman, ada siapapun, yang ketika dia lagi tawar hati, dia mungkin lagi curhat dan sebagainya. Saudaraku datang memberi rasa, jadi garam dunia. Bukan malah jadi kompor. Bapak Ibu tahu kompor? Panas. Ya, Anda terang dunia. Tuhan bilang, you are the light and the salt of the world. Saudaraku, kalau lampu ini saya taruh di depan, berfungsi nggak? Halo, berfungsi nggak? Hah? Enggak Pak, kan ada matahari ya Pak. Berfungsi kalau apa Pak? Kalau ada di tempat gelap Pak. Betul ya? Lilin kecil, dia akan sangat berfungsi kalau apa? Ada di tempat gelap. So hidup kita Pak, juga walaupun sekecil apapun, akan menjadi terang dunia, akan menjadi kesaksian ketika kita berada di tengah-tengah mereka. Amin. Artinya apa? Bapak Ibu jadi terang, Bapak Ibu jadi saksi Tuhan. Kan begitu. Apa hubungannya? Iya, belajar taat sama firman Tuhan. Itu penting saudaraku. Ya, ini menjadi penting. Nah, terus gimana bentuknya saudaraku? Ya, jadi saudaraku belajar menjadi pelaku firman. Belajar taat saja sama Tuhan. Itu yang menjadi penting. Makanya tadi saya bilang di awal pembukaan, ya, yang gampang saja Pak, yang gampang saja. Saya nggak perlu berteori tinggi. Hari ini saya firman Tuhannya merefresh, mengingatkan kembali, menyadarkan kembali. Tepuk pantat lah, ingetin. Ya, kira-kira begitu saudaraku. Artinya apa saudaraku? Anda sudah selamat, tetap kerjakan keselamatan. Yang kedua, lakukan tindakan iman. Apa tindakan iman? Yang hari ini kita bahas cuma satu, bicara tentang ketaatan. Gimana ngelakuinnya? Pokoknya tetap taat walaupun gak ada pemimpin rohani. Tetap taat walaupun gak ada ibu gembala, walaupun gak ada bapak gembala, walaupun gak ada koordinator. Saya tetap mau belajar taat sama Tuhan. Amin? Bapak Ibu pernah ke SMS? Pernah? Ke Lipo pernah? Di pintu gerbang ada apa namanya? Pintu kaca itu namanya apa? Automatic door ya. Betul nggak Pak? Sama seperti Tuhan bilang begini. Daniel, maju terus jalan. Tuhan, pintunya ketutup Tuhan. Enggak, jalan terus. Tuhan, pintunya ketutup. Jalan terus. Pintunya ketutup Tuhan. Jalan terus. Ya udah kita ikutin ya. Sampai satu titik tiba-tiba bem, pintu itu terbuka. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Kadang-kadang apa yang kita lihat Pak, mungkin Tuhan gak mungkin deh. Betul gak? Manusia. Betul ya? Tuhan masalah saya ampun dah. Mohon maaf nih. Bahkan sampai ada yang mungkin mikir bunuh diri. Karena gak kuat dengan masalahnya. Jadi orang Kristen. Mohon maaf. Bahkan sudah berpikir aneh-aneh. Ada, teman saya ada saudara. Jadi saudaraku begini. Tetap belajar mengucap syukur. Belajar taat saja sama Tuhan. Itu yang penting Pak. Mazmur 92 berkata begini, adalah baik untuk mengucap syukur. Alkitab tidak pernah berkata begini, adalah mudah untuk mengucap syukur. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Enggak mudah mengucap syukur. Tadi saya bilang di awal ya, Bapak Ibu mengucap syukur, amin. Ya, kondisi Bapak Ibu baik. Kita lagi baik. Bapak Ibu lagi sehat. Tapi kalau Bapak Ibu divonis seperti saya, mohon maaf. Bapak Ibu masih mengucap syukur. Kalau masih mengucap syukur, saya berani katakan di mimbar ini, saya nggak pernah pusing dengan soal itu. Istri saya nangis-nangis, kaget lah.
Tapi buat saya udahlah, mau gimana. Saya nggak bertanya-bertanya saudara, nggak pernah bertanya sama Tuhan kenapa. Ngerokok enggak, olahraga kuat, minum-minum, makan juga nggak jorok-jorok. Tapi tiba-tiba apa? Hanya gara-gara apa? Genetik gulanya jelek. Ya sudah, mau apa? Masa mau kita mau marahin orang tua? Ya kan enggak, saudaraku. Jadi saudaraku yang pertama saudaraku, kita belajar taat. Oke? Kenapa? Karena kita nggak perlu dilihat orang, kita belajar taat hubungan kita sama Tuhan saja. Nah yang kedua saudaraku, belajar bersandar pada kekuatan Tuhan. Ketaatan kita belajar bersandar pada kekuatan. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Allah turut mengerjakan kemauan dan pekerjaan menurut kerelaannya Tuhan. Nah jadi saudaraku, kekuatan itulah yang sebetulnya bekerja di dalam kita. Supaya sesudah kita diselamatkan, kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu penting. Ya, jadi saudaraku, ketaatan kita kepada Tuhan ya diwujudkan dalam perbuatan kita, dalam perbuatan baik kita. Saudaraku, saya bilang begini ya. Ketaatan itu saudaraku tidak datang sendiri. Makanya ketika kita masih sekolah, kita diingetin sama guru. Ketika kita masih kecil, kita diingetin terus sama mama. Belajar ya. Jangan bandel ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Artinya apa? Memang harus proses. Enggak mudah. Bapak Ibu bisa bilang hari ini taat, besok belum tentu taat. Bapak Ibu ngerti ya? Hari ini taat, minggu depan belum tentu Pak. Karena masalahnya beda lagi gitu loh. Tapi hari ini saya mau ingatkan bahwa ketaatan itu tidak datang sendiri dalam kehidupan manusia, tapi perlu dilatih. Makanya tadi saya bilang bersandar pada kekuatan Tuhan itu penting. Ya, kenapa? Kita belajar dari tokoh Alkitab. Siapa? Abraham. Ya, Bapak Ibu tahu lah kalau Abraham tokoh yang luar biasa. Betul? Bapak orang beriman. Betul? Lagi kaya-kaya, Alkitab berkata begini, di Mesopotamia dan sekitarnya menjadi orang yang sangat terkaya pada zamannya. Oke? Punya budak banyak, punya ternak ribuan, wah macam-macam. Tiba-tiba datang firman Tuhan. Abraham pergi ke negeri yang akan kujanjikan. Bapak Ibu tahu negerinya? Abraham tahu negerinya? Enggak. Kalau Pak Toga tiba-tiba saya bilang, Pak Toga pergi ke kota yang akan nanti saya kasih tahu. Bingung kan? Pergi ke mana Tuhan? Betul nggak? Tapi Abraham belajar taat. Lagi nyaman Pak, semuanya ada Pak. Umur 100 tahun minta anak dikasih. Anak perjanjian, anak Ishak. Yang dikorbankan Ishak apa ya Esau? Ishak apa? Ismail? Hah? Yang bilang Ishak siapa? Yang bilang Ismail siapa? Anda nggak baca firman dengan baik. Yang dikorbankan Mbak. Iya. Capek deh. Oke, intermezzo. Nah, jadi saudaraku, Abraham belajar taat. Umur 100 tahun dikasih anak Pak. Udah dikasih anak tiba-tiba Tuhan minta lagi. Konyol banget nih Tuhan ya, kan begitu. Kalau Bapak Ibu jadi Abraham dikasih nggak? Dikasih nggak? Kasih Pak. Iya Bapak Ibu udah baca Alkitab soalnya. Coba kalau pada waktu itu mengalami, dikasih apa enggak? Belum tentu Pak. Tapi Abraham melakukan itu, dia belajar taat. Kenapa? Dia kenal Tuhannya dengan baik. Siapa lagi? Yusuf. Waduh, kalau cerita Yusuf anak muda yang luar biasa. Luar biasa. Ya, prosesnya enggak mudah. Belasan tahun masuk penjara, difitnah. Wah, digoda tante Poti. Ya. Wah, macam-macam prosesnya. Tapi menarik. Di mana Yusuf berada, Tuhan menyertai. Di mana Yusuf bekerja, Tuhan buat berhasil. Bahkan orang sekitarnya Tuhan buat berhasil. Kejadian 22 berkata begini. Apa yang dilakukan Yusuf, Tuhan buat berhasil. Bahkan Potifar, majikannya, tuannya, dikatakan begini. Diberkati baik yang di ladang maupun yang di rumah. Keren. Betul gak Bapak Ibu? Kenapa? Yusuf taat Pak. Tolong kasih tahu saya, cariin saya ayatnya Yusuf marah-marah. Bahkan dia dendam sama keluarganya. Enggak ada Pak. Bapak Ibu tahu kejadian 50 ketika kakak-kakaknya datang sama dia menyembah Yusuf. Yusuf nangis. Dia peluk kakaknya. Kakaknya udah gemeteran. Mati kita dihukum mati nih. Justru Tuhan pakai untuk saya datang duluan. Menyelamatkan keluarga papa. Keren saudaraku. Benar gak? Itu maksud saya. Jadi saudaraku, kalau hari ini Tuhan bilang begini. Ampuni.
Bapak Ibu bilang begini, Tuhan gak mungkin, dia udah kelewatan. Udah kelewatan 7 turunan gak akan saya maafin. Berarti 8 tanjakan boleh ya. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Kalau tuh Bapak Ibu hari ini suruh mengampuni, taat aja Pak. Kalau Bapak Ibu hari ini suruh bersyukur, bersyukur aja Pak. Kalau Bapak Ibu hari ini suruh memberi aja Pak. Udah jangan banyak pikiran. Oke? Siapa lagi? Yosua. Yosua itu kacung Pak. Bahasa kerennya personal assistant lah kira-kira begitu. Tapi dia kacungnya Musa. Makanya ketika firman Tuhan datang kepada Yosua suruh menggantikan Musa. Wah Yosua gemetar, dia tahu siapa Musa. Orang terpelajar, orang hebat. Bahkan Alkitab berkata orang yang paling lembut di bumi. Dia ngeri. Dan dia tahu siapa yang mau dia bawa, orang Israel. Orang yang tegar tengkuk, bandalnya ampun-ampun. Tuhan seringkali menghukum. Dia ngeri, tapi Tuhan bilang gini, berapa kali Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai, jangan takut, aku menyertai. Dia taat aja Pak, kacung jadi leader. Dan gak tanggung-tanggung masuk dalam tanah perjanjian. Keren. Daud, wah udah kalau bicara Daud luar biasa. Bapak Ibu tahu, hal apa yang membuat Daud tiba-tiba satu momen tertentu Daud dikenal seluruh bangsa Israel? Ada yang tahu? Ngalahin Goliat Pak. Secara manusia, saya kasih tahu Pak. Secara manusia, ini secara manusia. Itu tidak mungkin dikalahkan. Secara manusia, mati dah kita nih. Kira-kira begitu ya. Nggak ada harapan lagi dah. Mati dah kita nih, masalah udah ampun dah. Tapi gara-gara gitu Pak. Daud maju dan Daud bisa mengalahkan itu. Seluruh Israel kontan saat itu juga tahu yang namanya Daud. Bukan hanya Israel, orang Filistin tahu siapa Daud. Bukan hanya orang Filistin, Raja Saul pun sampai gemetar. Bukan gemetar dalam arti apa? Dia tahu posisinya pasti akan terancam. Kenapa? Karena dikatakan apa? Saul mengalahkan beribu-ribu Daud. Yes. Gara-gara apa? Gara-gara masalah. Jadi belajar bersandar pada kekuatan Tuhan. Kalau istilah anak sekolah minggu saya bilang begini. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kan begitu. Kalau kita turun tangan nih, so jago nih, saya bisa semua. Tuhan angkat tangan. Bapak Ibu mau yang mana? Udahlah kita angkat tangan aja, artinya apa? Kita berserah. Artinya apa? Kita berdoa sama Tuhan. Angkat tangan Tuhan, terserah Tuhan deh. Makanya ada lagu, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, terserah Tuhan deh mau apa deh. Betul gak Bapak Ibu? Artinya apa? Kita angkat tangan biar Tuhan yang turun tangan. Jadi saudaraku, ketaatan itu perlu dilatih Pak. Ketaatan itu perlu diasah terus. Dilatih, artinya apa? Tuhan, aduh hari ini saya mau marah, tapi firman Tuhan hari ini ngajarin saya jangan marah, ampun. Saya gak bisa memaafkan, tapi Tuhan suruh maafin ya sudah. Berapa kali memaafkan? Berapa kali? Halo? Kalau Anda suruh memaafkan berapa kali sehari? 70 kali, 7 kali. Berarti every 1 minute, every 2 minutes, 2 or 3 minutes harus mengampuni. Oke? Jadi saudaraku belajar taat. Walaupun tidak ada pemimpin. Walaupun tidak ada ibu gembala, tidak ada bapak gembala. Yang kedua, belajar bersandar kepada Tuhan. Nah yang ketiga saudaraku, kenapa kita harus taat? Nah saudaraku kalau kita belajar taat saudaraku, jangan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ayat 14 berkata begini, jika ketaatan yang kita lakukan disertai dengan ucapan syukur, maka akan lebih ringan untuk dilakukan. Ya, saudaraku, bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Setuju dengan saya? Halo? Bangsa Israel, Bu, Pak, dengar baik. Bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang spesial di mata Tuhan. Dan dia dipilih menjadi bangsa yang ya pokoknya spesial. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Bapak Ibu suka baca firman Tuhan kan? Perjanjian Lama. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mati Pak. Dihabisi Tuhan Pak. Ngeri nggak? Ribuan Pak. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Selesai. Apalagi kita Pak. Kita siapa di mata Tuhan? Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, dihajar loh ketika bersungut-sungut. Yakobus 5 ayat 9 berkata begini, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan.
Supaya apa? Supaya Anda jangan dihukum. Kata saya bukan. Kata firman Tuhan, jangan bersungut-sungut. Kalau Anda mau pelayanan, pelayanan yang benar. Kalau Anda mau ibadah, ibadah yang benar. Amin Bapak Ibu. Kok saya jadi marah-marah ya? Enggak saudaraku ya. Saudaraku sekali lagi, jangan bersungut-sungut. Anda ibadah, serius ibadah. Anda pelayanan, serius pelayanan. Serius Bapak Ibu. Apalagi saling menyalahkan. Tadi sini keyboardnya nih gak enak nih. Tadi sini gitarnya di sini. Wah, kamu suaranya fals. Misalkan begitu, misalkan. Itu manusiawi. Tapi saudaraku hari ini diingetin, jangan. Amin. Kenapa? Karena sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Wah Bapak Ibu kalau belajar perjanjian lama, kalau kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan, aduh serem. 12 pengintai diutus sama Musa. Tahu ceritanya Bapak Ibu ya? Tahu ceritanya? Yang tahu manggut-manggut dong? Wah, walaupun cuma 10% lumayan. Saudaraku 12 pengintai sama Musa disuruh. Dari setiap suku diambil 12 orang. Suruh mengintai yang namanya tanah Kanaan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Mereka pulang dan 10 orang berkata apa? Negatif. Musa mati dah kita. Orang raksasa, Musa orang raksasa. Kita ini belalang yang gak ada diinjak juga menjeret mati. Gara-gara pengaruh itu, bangsa Israel berteriak-teriak, bersungut-sungut sama Tuhan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? 10 suku ini selesai gak boleh, sampai generasi berikutnya baru boleh masuk dalam tanah perjanjian. Tapi hanya keturunan Yosua dan Kaleb yang boleh masuk. Artinya apa? Seberapa penting sekali bicara ketaatan. Jangan bersungut-sungut. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Musa kenapa? Musa begitu udah luar biasa, tapi hanya gara-gara satu kesalahan kecil. Dia tidak boleh masuk. Bapak Ibu tahu ceritanya? Gara-gara apa? Gara-gara marah Pak. Gara-gara dia emosi, manusiawi, marah. Suruh ngomong sama batu supaya keluar air. Musa bilang, Musa emosi karena wah ribuan jutaan orang teriak-teriak marahin dia. Dia kesel, dia ketok tuh batu. Manusia. Mujizat terjadi Pak, mujizat Pak. Tapi kata Tuhan begini, bukan itu yang aku mau. Aku mau kamu menghormati aku di depan bangsa Israel. Kamu harus melakukan apa yang Tuhan suruh. Artinya apa? Belajar taat. Gara-gara gitu Musa jadi gak bisa masuk. Yosua yang meneruskan. Coba Bapak Ibu, berarti luar biasa. Mujizat terjadi. Ketika diketok marah Musa, keluar airnya. Ada terjadi mujizat. Tapi kata Tuhan, kamu mempermalukan aku di depan bangsa Israel. Waduh, saudaraku luar biasa. Musa udah bolak-balik ketemu Firaun. Memimpin di padang gurun, dia belah laut. Kurang dahsyat bagaimana. Enggak ada satu di dunia pun yang bisa melakukan kayak Musa. Tapi lihat, hanya gara-gara satu kesalahan kecil. Amin Bapak Ibu. Jadi penting. Sebagian orang memilih untuk melakukan pekerjaannya dengan persungutan atau bantahan. Bapak Ibu percaya, bukannya Bapak Ibu mendapatkan kekuatan, tetapi Bapak Ibu malah menjadi semakin lemah. Oke? Tetap bersyukur. Ya, belajar sama Tuhan untuk tetap belajar taat. Belajar sama Tuhan untuk apa? Untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Tadi saya bilang seperti automatic door. Tuhan gak mungkin deh, ini Tuhan gak mungkin. Kata Tuhan jalan aja. Ya udah jalan. Tuhan gak mungkin dah. Bertanya-tanya kita tawar-tawaran sama Tuhan. Aduh berat dah Tuhan, gimana nih? Jalan aja. Sampai satu titik tiba-tiba pintu terbuka. Bapak Ibu mungkin hari-hari ini mungkin saya bilang saya gak tahu. Apakah mungkin Bapak Ibu sudah berpikiran dalam hati mungkin aneh-aneh. Mau ninggalin pelayanan kah? Mau tidak ibadah lagi kah? Bahkan mau macam-macam yang aneh-aneh. Saudaraku hari ini kau dengar firman Tuhan. Belajar taat apa yang kau dengar hari ini. Belajar taat, belajar melakukan, kerjakan keselamatan kita. Supaya apa? Ketika Tuhan menebus kita dan dia rela mengorbankan hidupnya untuk kita. Dia sudah mati buat kita. Harusnya apa? Harusnya kita hidup buat dia. Saya ulang Pak. Bapak Ibu kalinya kelihatan manggut-manggut nih saudaraku ya. Bapak Ibu ngerti maksud saya? Tuhan sudah mati buat kita. Harusnya apa? Kita hidup buat Tuhan. Padahal udah diulang 2 kali gak ada yang amin saudaraku.
Saya ulang sekali lagi. Memang kadang-kadang jam-jam berbahaya ini, kalau jam 10:30 ini. Saya ulang saudaraku, kalau Tuhan sudah mati buat kita, harusnya kita hidup buat Tuhan. Wah, puji Tuhan, tepuk tangan dong, luar biasa. Ya, puji Tuhan saudaraku. Nah hari ini saudaraku, hari ini kita belajar, kita diingetin tentang sesuatu yang sangat sederhana. Bicara tentang keselamatan, bicara tentang tindakan iman. Tindakan imannya apa? Satu aja Pak, yang kita bahas, belajar taat. Taatnya gimana? Walaupun gak ada pemimpin kita taat. Walaupun gak ada ibu gembala kita taat. Walaupun gak ada bapak gembala, gak ada koordinator kita taat aja Pak. Yang kedua apa tadi? Bersandar sama kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena ketaatan itu Pak perlu dilatih. Hari ini kita bisa taat, besok kita belum tentu taat. Hari ini kita gak taat, besok aja bisa taat kita. Tergantung mungkin situasi berbeda. Ya, bersandar pada kekuatan Tuhan. Kenapa? Kalau hari ini Bapak Ibu dihadapi satu masalah besar, yang secara manusia nggak mungkin, yang secara manusia wow, mati dah kita. Saudaraku dengar baik. Ingat Daud ketika dia menghadapi Goliat. Ingat Yusuf ketika dia dipenjara, difitnah. Gara-gara problem itu, gara-gara masalah yang cukup berat, yang sangat berat dan kelihatan secara mustahil. Tapi Tuhan angkat. Saudaraku, kalau hari ini kita mengalami masalah, Tuhan sedang angkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Dari SD ke SMP ada apa Pak? Ada yang namanya ujian Eptanas. Zaman dulu Eptanas. Sekarang namanya apa? Ujian akhir ya. SMP ke SMA apa Pak? Ada ujian Pak. SMP ke SMA sama Pak. Ada ujiannya. Apalagi kuliah. Bapak Ibu kuliah. Mau dapat toga, bukan toga ini. Mau dapat apa? Baju sarjana. Bapak Ibu diuji dong. Kalau Bapak Ibu nggak lulus, mohon maaf, Anda belum dapat gelarnya. Gelarnya sarjana toga, bukan. Saudaraku ya, artinya apa saudaraku? Kalau Bapak Ibu dihadapi masalah hari-hari, saudaraku Bapak Ibu jangan berpikir, ngomong doang enak. Saudaraku saya sudah pernah, dan saya sedang mengalami, dan saya juga, namanya manusia pasti ada masalah. Betul? Tapi yang saya mau bagikan hari ini, tetap bersandar sama Tuhan. Yang ketiga, jangan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ikutin aja apa maunya Tuhan. Serius Bapak Ibu. Oke? Jangan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mengucap syukur. Tadi saya bilang, Alkitab tidak berkata adalah mudah untuk mengucap syukur. Tim PW saya minta naik. Saudaraku, Alkitab tidak berkata adalah mudah mengucap syukur. Tetapi Alkitab berkata begini, adalah baik ketika kita mengucap syukur. Amin? Amsal berkata apa? Ketika kau mengucap syukur, hatimu senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan obat yang gitu saudara. Amin. Oke. Diberkati dengan firman Tuhan. Sederhana ya firman Tuhannya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Lagu yang tadi boleh kita nyanyikan ya. Jadi saudaraku, hari ini saya mau kasih sesuatu mengingatkan kita, sederhana firman Tuhannya, nggak perlu berteologi tinggi, tapi apa yang kita dengar hari ini, ketika kita pulang kita tetap menjadi pelaku firman, itu penting. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Saudaraku, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena kasih Tuhan begitu mempesona. Dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mari saudaraku, saya undang bangkit berdiri. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kita berikan tepuk tangan dan kita angkat tangan kita. Mari saudara, kita katakan dengan lebih sungguh lagi. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Tuhan, kau lihat anak-anakmu Tuhan, sebagai pengakuan iman mereka di hadapan Tuhan, ungkapan hati mereka di hadapan Tuhan, selalu belajar bersyukur di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ku mau selalu
mempesonaku. Selalu dan selalu, Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. selalu dan selalu, Oh, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Roh Kudus, bagian Roh Kudus yang memateraikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang menerangi setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Ajar kami semakin mengerti kehendak Tuhan. Ajar kami untuk selalu lebih mengenal Tuhan. Supaya ketika kami mengenal Tuhan, kami semakin mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya ketika kami mengenal Tuhan, kami belajar dan semakin taat di hadapan Tuhan. Dan ketika kami semakin mengenal Tuhan, iman kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya ada rencana Tuhan yang besar buat gerejamu di tempat ini. Kami percaya Tuhan memberkati Bapak Gembala, Bapak Haryanto, beserta Ibu, keluarga, dan seluruh tim penggembalaan. Kami percaya Tuhan memberikan visi dan misi daripada Tuhan. Boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Dan boleh memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan di tempat ini. Daerah Polres dan sekitarnya Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang besar. Bahkan apapun yang menjadi program-program gereja ini. Kami percaya Tuhan yang turut campur di dalamnya. Memberkati hamba-hambamu, memberkati anak-anakmu, seluruh tim pelayan yang ambil bagian dalam ibadah yang kedua ini. Kami percaya berkat Tuhan boleh melimpah-limpah atas mereka. Kehidupan mereka dalam pekerjaan, keluarga, studi, apapun yang mereka lakukan. Kami percaya Tuhan juga tambah-tambahkan talenta dalam kehidupan mereka. Kami serahkan juga seluruh sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi doa mereka, harapan mereka, kerinduan mereka hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka satu persatu. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa mereka. Tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Supaya Tuhan mengajar iman kami untuk selalu bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hamba-Mu selesai berbicara, tetapi firman itu akan tetap di dalam hati mereka. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Thank you. Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Diberkati Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dengan luar biasa. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk amplopnya berwarna kuning dan biru. Bisa juga melalui scan QR barcode di sebelah kanan kiri, depan belakang Bapak Ibu. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, berkat-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Bapak. Sebentar kami ingin bawa persembahan kami yang terbaik, biar Engkau pakai, Engkau perluas kerajaan bertempat ini Bapak. Hai dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah,
terima. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Sebentar kita akan menyaksikan warta. Saya persilakan. Shalom Jemaat GBI Catarizo. Kiranya kita semua dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 25 Februari 2024. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan ke bank, silahkan mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Catarizo atau bisa menggunakan QRIS yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa setiap Rabu jam 19.30 di gereja. Info ibadah DKP Sabtu jam 5.30 di gereja. Catarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9.15 di lantai 2. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir yang diadakan secara on-site. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda dan remaja diadakan setiap hari Sabtu jam 18 di gereja. Info ibadah Komsel. Komsel Poris Indah pada hari Kamis dan Jumat untuk Poris Gaga dan Cipondo di kelompok masing-masing. Info baptisan. Gereja membuka pendaftaran bagi jemaat yang rindu dibaptis. Silahkan mendaftar di sekretariat. Ibadah Raya 1 dan 2 dengan pembicara Bapak PDT Haryanto Winata. Ibadah disertai perjamuan kudus dan pengembalian persepuluhan. Selamat ulang tahun untuk jemaat Catarizo yang berulang tahun. Yang pertama Ibu Chu Siu Hiong, kedua Bapak Hendra, ketiga Ibu Yuni, keempat Ibu Sihuyati, dan kelima Bapak Febrian Filemon. Panjang umur dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih yang melayani minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom semuanya. Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini kita diberkati Tuhan. Luar biasa lewat firman-Nya. Terima kasih Bapak Pendeta Daniel Hendra. Saya pernah lihat di mana waktu itu ya Pak ya, ada di Balai Kota yang Bapak khotbah. Iya. Oke, terima kasih Pak buat khotbahnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik juga untuk teman-teman semua. Biarlah kita diberkati lewat tadi pujian dan penyembahan kita. Dan hari ini sesuai dengan pengumuman bahwa kalau kita ingin memberi persembahan, ada persembahan yang lewat QRIS yang langsung tadi sudah. Dan terobosan doa, puasa ada, bahkan ibadah DKP, ibadah youth, ya. Dan apalagi info baptisan. Nah ini teman-teman kita akan terima baptisan anak-anak kita, mungkin segera didaftar biar nanti terkumpul dan segera dibaptis. Dan selanjutnya ibadah anak dan seperti biasa yang sudah berlangsung. Nah untuk minggu depan ibadah disertai perjamuan kudus. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, biar perjamuan kudus kita terima dengan waktu yang terbaik dan kita siap hati juga menerima perjamuan yang kudus. Nah, buat hari ini terima kasih buat para pekerja juga semua, bahkan jemaat Tuhan. Terima kasih juga saya dipercayakan ngumumin tadi ya oleh Ibu Gembala. Nah, hari ini kita akan mau doakan teman-teman kita yang berulang tahun. Tadi Ibu Ju Siu Hong, Bapak Hendra, Ibu Yuni, dan Ibu Sihuyati dan Bapak Febrian ya yang ada di tempat ini. Selamat berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Haleluya. Baik, puji Tuhan, hari ini ibadah kita sudah dimasuki ibadah kedua ya. Kita akan mengakhiri. Nah sebelum mengakhiri kita akan bangkit berdiri, kita mau berdoa. Baik, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih Bapak, hari ini kami mau berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kekuatan hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberikan hamba-Mu Bapak Hendra Tuhan. Kami percaya Bapak akan memberkati dia dengan kondisi saat ini. Ada kekuatan yang baru selalu Tuhan berikan. Dan Tuhan tidak akan pernah gagal rencana-Mu. Apapun Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu ini. Saat dia lalui, baik dia harus di bypass. Kami percaya Tuhan, di balik itu semua ada kuasa Tuhan. Dan kami lihat akan mujizat Allah.
terjadi demi dahsyat dan dengan keluarganya. Berkati saat nanti bypass ataupun Tuhan kehendak menjadi, hanya kami berserah buat hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, baik juga untuk pengembalaannya ataupun saat dia di tempat yang lain dalam membawa sharing firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh menjadi berkat. Sekali lagi terima kasih buat hamba-Mu. Dan kami berdoa hari ini juga Tuhan, buat semua kami yang hadir di tempat ini. Tuhan, Kau memberkati, tidak ada satupun yang terlewat. Kami percaya kesembuhan sempurna terjadi, bahkan kesehatan berlimpah-limpah. Tuhan, seperti hamba-Mu juga Tuhan. Terima kasih buat hamba lalui dengan kesehatan yang luar biasa. Kami lihat ada kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa hari ini, terima kasih buat sekali lagi hamba-hamba-Mu yang melayani, baik yang melayani pujian, penyembahan, bahkan singer, bahkan juga pemain musik. Kami percaya mereka lakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Baik juga kehidupan mereka, pekerjaan mereka, bahkan juga pelayanan mereka terus berbuah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami, Tuhan yang ada di saat ini di Yerusalem. Kami tahu Tuhan keberadaannya Tuhan di sana. Dia melewati tempat-tempat di mana Tuhan ada dan hadir. Dan kami percaya ada pengurapan yang baru. Saat nanti pulang Bapa, dia akan membawa berkat yang baru bagi kami. Tuhan sertai Tuhan saat dia ada di sana. Perlindungan-Mu Tuhan dengan dahsyat, tidak akan terjadi apa-apa. Dan tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Sekali lagi terima kasih ya Bapa. Kau menyertai juga keluarga di tempat ini, istri, bahkan kedua anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka juga dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi buat teman-teman kami yang lemah tubuh, Kau akan memberikan kekuatan ya Tuhan. Baik juga yang dalam ibadah ini ya Tuhan, mereka berharap kehendak Tuhan akan jadi atas hidup mereka. Dan kami akan melihat Tuhan kesembuhan, bahkan juga kesehatan terjadi atas bagi teman-teman kami yang sakit. Terima kasih Bapa Tuhan. Hari ini kami serahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami juga. Kami tahu bangsa negara kami sedang melewati pemilu, dan hasil yang kami dapat adalah itu daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat sesuatu yang semakin indah. Dan baik juga dalam persiapan pelantikan, bahkan menyusun kabinet di bulan Oktober nanti. Tuhan Kau memberkati. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami memberkati Tuhan setiap ibadah kami yang ada di tempat ini. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami akan melihat Tuhan dari Senin sampai dengan Minggu. Tuhan Kau memberkati Tuhan, baik pelayanan anak muda, bahkan juga pelayanan orang tua, komsel. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah semua berjalan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih buat teman-teman kami juga yang ada hadir di tempat ini. Biar kami lebih intim dan semangat lagi Tuhan, karena kami tahu Tuhan di dalam-Mu ada kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu buat hari ini. Kami berdoa Kau yang akan menyempurnakan doa kami. Dan kami percaya Tuhan hari ini Roh-Mu Tuhan sedang bekerja atas kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kami percaya Tuhan yang beban berat Tuhan lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini Tuhan, buat kehadiran-Mu, dan juga buat pembicara tadi Tuhan. Terima kasih kami boleh dikuatkan dalam pengiringan akan Engkau. Dan berkati selanjutnya dalam ibadah-ibadah kami. Kami juga berdoa buat minggu depan bersama dengan Bapak Gembala. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Sekali lagi terima kasih buat tim yang boleh bekerja sama di dalam melayani Tuhan. Tuhan Kau berkati Bapak, dari media dan semua, dari pemain musik, baik juga usher, semua yang ambil bagian Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekali lagi Tuhan kami berdoa, biarlah kerajaan-Mu datang, turunlah kehendak-Mu jadi atas Indonesia. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami sebentar akan berpisah. Kami percaya Tuhan, kami akan terus bersekutu dengan Engkau. Di sepanjang minggu ini kami akan melihat ada penyertaan Tuhan yang dahsyat bagi kami. Terima kasih Bapa, seluruh rangkaian acara yang telah kami lalui, Tuhan Kau akan memberkati. Dan hari ini kami akan pulang, sertai kami dalam perjalanan pulang ya Tuhan.
Tuhan, kami keamanan dan perlindungan juga ada menyertai kami. Dan kami akan melihat setiap kami melangkah ada mujizat Tuhan. Dan kami saat melangkah banyak orang Tuhan yang akan mengenal Kristus dimanapun kami berada. Di marketplace, baik juga di dunia usaha. Tuhan Kau memberkati. Kami percaya kehadiran kami menjadi berkat Bapa. Terima kasih Tuhan, puji nama Tuhan hari ini Tuhan. Kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya kepada Engkau. Ini doa kami Bapa, dan kami mau angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan kami mau terima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari surga, dari Allah Bapa kita, bahkan dari anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan persekutuan yang manis, dengan Roh Kudus, akan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Ayo Pak. Kau Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.